Shalom. Bongsu. Annyeonghaseyo. Halo. Assalamualaikum. Di sini kita bakalan ngejelasin tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Selamat menonton. Hai, aku Kirani. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Sederhananya, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang dan situasi. Dalam kekuasaan terdapat faktor yang mendasari, yakni reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan juga referent power. Pertama, reward power. Reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Contohnya, seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji. Kedua, coercive power. Coercive power merupakan kekuasaan untuk memberikan hukuman di mana kekuasaan ini bisa dibilang kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Contohnya adalah ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya, seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu organisasi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi, dan mereka yang sebagai bawahan ataupun anggota tim berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau perintah tersebut. Keempat, expert power. Expert power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya adalah seorang dokter. Dikarenakan dirinya memiliki keahlian dalam mendiagnosa suatu penyakit, maka secara sadar maupun tidak sadar, seorang pasien yang berkonsultasi kepada dokter akan mengikuti apa saja yang diusulkan atau dianjurkan oleh sang dokter, sejauh hal tersebut bisa membantu sang pasien untuk sembuh dari penyakitnya. Demikian pula dengan pakar-pakar di bidang lainnya. Terakhir, referent power. Referent power merupakan kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Contohnya adalah Pak Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Halo, aku Devina Mezuariana. Di sini aku akan menjelaskan kewenangan. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Pandangan kewenangan formal. Pandangan kewenangan formal dibagi menjadi dua. Yang pertama, pandangan klasik, menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan penerimaan, menerangkan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Yang pertama, bawahan memahami apa yang diinginkan oleh atasan. Yang kedua, apa yang diperintahkan konsisten. Yang ketiga, bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Halo, Liana di sini. Selanjutnya, aku akan menjelaskan jenis kewenangan. Yang pertama, ada kewenangan lini. Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, ada kewenangan staf.
Kewenangan staf atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional atau functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf. Namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dalam bagian lainnya. Halo guys, aku Dafrosa. Di sini aku akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dalam sebuah organisasi adalah kewajiban atau tugas yang diemban oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab individu. Contoh dari tanggung jawab individu adalah yang pertama, memenuhi target kerja. Mereka harus bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, pengembangan diri. Harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu etika kerja. Mereka harus bertindak integritas, jujur, dan profesionalisme dalam semua aspek. Yang berikutnya adalah tanggung jawab tim. Tanggung jawab tim dalam sebuah organisasi dapat beragam tergantung pada tugas dan fungsi masing-masing. Contoh tanggung jawab tim dalam organisasi adalah yang pertama, mencapai tujuan bersama. Mereka harus bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kolaborasi dan pemecahan masalah. Dalam sebuah organisasi, tim harus bekerja secara kolaboratif, berbagi pengetahuan, dan menggunakan keterampilan masing-masing anggota untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, evaluasi dan pembelajaran. Dalam organisasi, evaluasi dan pembelajaran sangatlah penting. Tim harus bertanggung jawab mengevaluasi kinerja dan hasil kerja mereka secara berkala sesuai dengan peran mereka masing-masing. Hai, aku Salsabila. Di sini aku akan menjelaskan tentang delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Delegasi mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya delegasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Selain manfaat, delegasi juga mempunyai beberapa kendala loh. Yang pertama, staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas. Yang kedua, kurang tanggung jawab atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Agar delegasi berjalan dengan lancar, adapun kunci-kunci pendelegasian. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam pendelegasian perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan menurut caranya sendiri. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Nah, itu dia video dari kita. Menarik bukan? Menarik.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dadah! Bye-bye!